Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan etika profesi ini, kita akan berdiskusi lebih jauh tentang jabatan kerja, job description, dan perilaku organisasi. Ada dua termin pekan yang nanti akan terbahas di pekan ke-12 dan 13, di mana pada pekan ini lebih secara khusus menjelaskan tentang jabatan, job description, dan perilaku organisasi. Sedangkan perilaku organisasi sendiri ada di pekan ke-12. Baik. Untuk topiknya ada tiga topik tadi ya. Nah, kita akan masuk ke jabatan kerja. Jabatan kerja sendiri, kalau kita lihat secara umum, biasanya orang akan berujar tentang pangkat dan jabatan. Padahal keduanya itu berbeda ya, seolah-olah aja sama. Kalau jabatan ini dimaknai sebagai fungsi kerja yang melekat pada masing-masing individu, sedangkan kalau pangkat itu adalah terkait dengan fungsi daripada strukturnya. Nah, yang perlu kita pahami bersama, bila kita lihat di lajur sebelah kiri yang berbentuk seperti piramid, itu adalah jabatan, dimulai dari staf sampai director atau CEO. Nah, untuk jabatan ini, staf sendiri merupakan level yang paling rendah dari sebuah jabatan di organisasi. Biasanya mereka pekerjaannya secara teknis ya. Secara teknis itu berarti contohnya misalnya ada marketing, kemudian customer service dan yang lain-lain. Kemudian supervisor ini adalah atasnya staf, dia membawai beberapa staf yang dia tugasnya lebih kompleks karena mensupervisi dengan tipikal staf yang sama. Sedangkan manajer dia membawai berbagai supervisor, terutama jabatannya akan lebih kompleks lagi ya. Jadi daripada tipe pengawasan dan yang lain-lain. GM, General Manager ini adalah di atasnya manajer ya. Nah, kemudian di atasnya lagi ada director atau CEO. Yang biasanya director atau CEO ini direksi, dia memiliki beberapa direktur. Ada direktur utama, direktur keuangan, personalia, dan yang lain-lain. Nah, yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah merupakan pangkat. Dalam sebuah level organisasi atau perusahaan multinasional atau swasta, biasanya kita temui ada beberapa GC atau Job Classification. Misalnya dalam staff, itu ada tipikalnya yang junior, staff, dan senior. Kemudian misalnya pada GM, deputi GM, GM, dan senior misalnya. Nah, menentukan ini berdasarkan apa? Penentuannya tentunya berdasarkan internal dari perusahaan. Misalnya mereka melabeli junior staff, itu adalah orang yang misalnya staff yang baru masuk 1 tahun, seperti itu. Jadi ada peningkatan daripada level pangkat, yang terutama itu akan termotivasi. Nah, perbedaan daripada pangkat ini terutama dia berefek atau berdampak kepada job description-nya dan juga biasanya terkait dengan gaji dan yang lain-lain. Nah, kalau kita melihat pada struktur organisasi ya, ada garis hierarki atau yang bertingkat. Dan deskripsinya ini dia di mana setiap SDM yang berada di lingkup tersebut itu memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Jadi sudah ada posnya masing-masing. Sehingga ketika seorang staf masuk, kemudian dia levelnya yang awal itu dia baru bekerja, maka dia berada pada staf. Meskipun di perusahaan sebelumnya dia sudah misalnya mencapai pada general manager, kecuali memang pada rekrutmen itu dibuka open rekrutmen ya, posisi tertentu langsung GM dengan kualifikasi yang lain-lain. Nah, di organisasi sendiri ada struktur organisasi ya, dari fungsional, usaha, proyek, matriks, dan tim kerja. Kalau fungsional ini maka didasarkan pada fungsinya masing-masing. Biasanya minimal terdiri dari 5 divisi, antara lain divisi produksi, kemudian divisi pemasaran, marketing, personalia, dan yang lain-lain. Nah, untuk organisasi usaha, ini merupakan sebuah struktur organisasi yang ada pengembangan produk atau riset usaha, sehingga komponennya menjadi lebih luas, mengalami diversifikasi ya atau perluasan. Misalnya sebuah perusahaan atau organisasi itu mereka sedang mengembangkan sebuah produk A, yang itu mereka perlu riset bekerja sama misalnya dengan BRIN atau yang lain-lain. Nah, kalau yang proyek, ini dibentuk untuk mengerjakan suatu proyek, dan ini hanya sifatnya temporary atau sementara. Bila proyeknya selesai, maka ya sudah gitu. Kalau yang matrix, ini ada beragam proyek. Semacam sebuah besar ya, yang biasanya dikepalai oleh vice president seperti itu. Di bawahnya ada beberapa manajer proyek yang ada proyeknya macam-macam. Misalnya pembangunan daripada jalan tol mungkin ya. Di sana ada beberapa bagian yang terlibat, manajer misalnya dari bidang sipil, kemudian dari bidang safety dan yang lain-lain. Sehingga punya tanggung jawab pada proyek yang diemban masing-masing.
Nah, bagaimana dengan struktur organisasi tim kerja? Sifatnya juga temporal, sewaktu-waktu dan bersifat biasanya ada force major atau dadakan. Bila teman-teman ingat mungkin saat COVID ya dari beberapa tahun yang lalu, maka susunan atau struktur dari tim kerja ini tergantung daripada tadi situasionalnya. Bila sudah selesai, maka sudah. Misalnya pada COVID kemarin terutama berdampak pada proses distribusi, proses produksi, ada pemangkasan karyawan yang masuk, sistem shift. Nah, itu perlu dibuat sistem struktur organisasi sistem kerja. Kemudian job description. Job description sendiri adalah apabila sebuah perusahaan itu memiliki tugas dan tanggung jawab pada posisi jabatannya. Sehingga apabila seseorang itu masuk dalam suatu perusahaan, bukan berarti tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Yang itu yang biasanya ya kadang-kadang sering sekali tidak diungkapkan di awal. Seorang level staff masuk, misalnya dia bertugas marketing. Jadi dia punya awang-awang atau bahan pikiran sendiri. Oh, kalau marketing berarti kerjanya seperti ini. Berarti harus bekerja misalnya CCL ya, call, kemudian bertemu dan yang lain-lain. Tetapi perusahaan harus memberi. Ini loh job description-nya. Sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing itu bisa termonitor dengan baik, terutama kan nanti akan ada supervisi ya, ada monitoring dan evaluation dari atasnya. Nah, berikut ini adalah merupakan salah satu atau beberapa contoh dari job description masing-masing. Nanti teman-teman bisa pause daripada video ya, sehingga bisa mengamati dan membaca lebih detail. Tentunya beberapa daripada job description ini berbeda antar perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Berikut adalah semacam direksi, kemudian adalah primary director ya, atau direktur utama, CEO, misalnya seperti itu. Kemudian ada direktur. Nah, direktur ini biasanya di bawahnya direktur utama yang dia bermacam-macam tipe, tergantung dari tipikal perusahaannya. Misalnya ada keuangan, kemudian ada personalia, mungkin beberapa perusahaan juga ada direktur daripada marketing atau direktur funding, yang lain-lain itu terserah daripada tipikal perusahaannya. General Affair, kalau General Affair biasanya membawahi daripada bagian umum ya, dan kemudian logistik dan yang lain-lain. Kemudian ada bidang marketing, sebagai contoh seperti itu. Nah, kita beralih ke perilaku organisasi. Organisasi sendiri terdapat beberapa kata kunci ya. Jadi ada aktivitas yang kerjasama dilakukannya secara teratur, berulang-ulang, dan ini dilakukan oleh sekelompok orang. Kalau sendirian berarti bukan organisasi, minimal ada dua ya. Ada kerjasama, teratur, berulang-ulang, dan mencapai sebuah tujuan. Jadi ada 4 unsur, sistem, pola aktivitasnya, sekelompok orang, dan ada tujuan. Nah, organisasi sendiri kalau kita amati, dia merupakan sebuah ini ya sistem terdiri dari subsistem dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga saling berkaitan. Nah, untuk keberhasilannya ini, maka sebuah organisasi ini harus peka dan memiliki adaptasi, adaptasi dengan yang lain. Karena kalau dia tidak beradaptasi, maka dia akan ini apa namanya bisa tergerus oleh waktu ya, sehingga adaptasi yang kuat, cenderung yang kuat ini bisa membuktikan bahwa organisasi itu mampu loh bersaing dan beradaptasi. Kemudian ada tadi relatif teratur dan berulang-ulang ya, karena sifatnya tidak hanya temporer atau sementara, tapi seterusnya. Kemudian ada sekelompok orang yang setiap manusia ini memiliki keterbatasan, sehingga kalau kita terbatas, kita bekerja sama untuk meraih tujuan itu. Kemudian ada tujuan ya, ada tujuan jangka panjang yang bersifat abstrak dan tujuan jangka pendek seperti itu. Jadi tingkatan organisasi sendiri pada analisis pada organisasi ini ada 3 macam. Individu, kelompok, dan organisasi. Kalau individu itu masing-masing orang, secara kelompok berarti ada dinamika anggota kelompok dan organisasi terkait daripada strukturnya. Ini merupakan tingkat analisis ya, sehingga sebuah kejadian itu bisa jadi masing-masing orang, kemudian masing-masing kelompok, dan ada tingkatan yang lebih besar. Tentunya semakin besar perilakunya semakin kompleks. Nah, untuk selanjutnya pada termin kedua nanti ada perilaku organisasi ya, termasuk daripada leader manager dan juga ada dari materi yang lain tentang motivating factor dan HASPER dan yang lain-lain. Silakan nanti teman-teman mengakses pekan selanjutnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.